Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya Hanif Ibrahim dengan Ibu Sekretari 2007 akan membahas tentang penggunaan narkotika secara bebas kepada anak-anak remaja di Indonesia. Hal ini sangat penting, khususnya untuk keberlangsungan dan kelanjutan bangsa Indonesia. Adapun saya akan membahas di khotbah ini mengenai alasan mengapa narkotika secara bebas penggunaannya haram dan bagaimana cara kita terhindar dari perilaku penggunaan narkotika secara bebas. Dalam Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak dirinya, apalagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat Al-Baqarah surat 100 Al-Baqarah ayat 195 dengan artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Narkoba ataupun narkotika secara bebas tentunya tidak hanya merusak fisik, mental, tetapi juga merusak hubungan sosial orang lain. Terlebih lagi ketika seseorang, khususnya anak remaja, yang menggunakan narkotika secara bebas, tentunya akan menimbulkan perilaku yang melanggar aturan sosial seperti mencuri ataupun maling ataupun membunuh demi mendapatkan zat yang dia inginkan. Nabi Muhammad SAW juga berkata dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, setiap yang mabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Jadi apa maksudnya ini? Jadi narkotika penggunaannya secara bebas bisa diartikan khamr, karena penggunaan narkotika secara bebas mengubah keadaan psikologis seseorang menjadi tidak sadar ataupun tidak dapat dikontrol. Lalu dari sisi medis, penggunaan narkoba secara bebas tentunya memiliki beberapa dampak signifikan terhadap tubuh. Yang pertama adalah otak. Penggunaan narkotika secara bebas mempengaruhi fungsi otak, khususnya gangguan kecemasan, depresi, ataupun psikosis jika diberikan secara bebas. Yang kedua adalah dampak secara fisik. Secara fisik, obat-obat khususnya yang dibuat secara sintetis akan merusak organ-organ tertentu seperti hati, ginjal, ataupun organ-organ pencernaan. Adapun gangguan yang paling nampak, yang paling kita temukan di masyarakat, yaitu kecanduan. Apa itu kecanduan? Kecanduan adalah kondisi di mana seseorang sangat bergantung, sangat terikat pada suatu hal tersebut, sehingga ia, jika itu hilangkan barang tersebut, akan mencari segala cara apapun untuk mendapatkan barang atau hal tersebut. Lalu yang terakhir, dampak yang sangat berpengaruh akibat penggunaan narkotika secara bebas, yaitu dampak sosial. Dampak narkotika dengan penggunaan secara bebas berpengaruh pada hubungan sosial, khususnya keluarga. Orang-orang yang terpengaruh oleh penggunaan narkotika secara bebas dapat merenggangkan hubungan keluarga satu yang lainnya karena ketergantungan obat tersebut. Lalu apa sebagai manusia beriman untuk menjauhi ataupun mengurangi penggunaan narkotika secara bebas? Yang pertama adalah dukungan sosial. Tentunya pendekatan ini sangat efektif ketimbang langkah-langkah yang lainnya, karena pendekatan secara sosial dapat
mempengaruhi ataupun dapat menimbulkan efek positif ketimbang penggunaan seperti obat-obat. Lalu langkah-langkah pencegahan sosial, lalu langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi atau menjauhi dari perilaku penggunaan narkotika secara bebas, yaitu pendekatan secara sosial. Ya, pendekatan secara sosial tentunya memang sangat dibutuhkan karena mayoritas menurut penelitian orang kan mengalami gangguan psikologis ataupun yang ketergantungan narkotika umumnya sulit ataupun jarang bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia terlalu fokus untuk mendapatkan zat narkotika tersebut. Lalu pendidikan digunakan sebagai bekal. Jadi untuk menghindari bahwa narkotika sebenarnya boleh saja digunakan, tetapi jika dipakai dengan kadar atau dosis yang berlebihan, tentunya akan berdampak buruk kepada diri pemakai. Baiklah, cukup sekian ceramah dari saya. Semoga ceramah saya ini dapat memberikan manfaat kepada kalian para penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.